Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aulia Akbar, absen 19 NERM 0301250803. Nah, pada part kali ini saya akan membahas mengenai biaya dan penerimaan pada siklus produksi. Nah, untuk ini itu adalah pemetaan untuk produksi. Selanjutnya, untuk di sini ada asumsi umum. Nah, B itu sama adalah bulan, M itu adalah minggu. Satu siklus produksi cabai merah keriting itu 5 bulan. Nah, lanjut kita akan menghitung. Nah, di sini ada selanjutnya ini ada biaya bukan kuantitas tenaga kerja. Nah, kuantitas tenaga kerja itu ialah hari orang kerja. Yang mana hari orang kerja itu, satu hari orang kerja itu adalah 8 jam. Nah, di sini ada kuantitas tenaga kerja. Selanjutnya, di sini ada material. Material itu untuk apa aja yang dibutuhkan pada saat produksi itu. Selanjutnya ini ada harga per HUK-nya, hari orang kerjanya itu 80.000. Nah, selanjutnya ini untuk harga dari material tersebut. Ini itu urut-urutan ini harus sama yang kuantitas tenaga kerja. Untuk urut-urutan yang material ini juga harus sama dan material ini juga sama, ini juga sama. Nah, di sini ada biaya variabel. Selanjutnya, ini juga ada biaya tetap, ada biaya produksi dan hasil panen. Selanjutnya pertama dulu kita akan menghitung jumlah HUK per aplikasi itu menggunakan rumus. Nah, gini. Sama dengan di sini adalah satu orang. Berarti 1 1 dikali buka kurung. Di sini itu keterangannya 7 hari sebelum tanam dilakukan selama 7 hari 8 jam. Berarti 8 jam 8 jam karena HUK per harinya itu 8 jam, maka dibagi 8. Terus kemudian tutup kurung dan kita enter. Nah, selanjutnya untuk jumlah HUK per siklus bukan. Nah, dikarenakan ini 7 hari sebelum tanam dilakukan selama 7 hari. 7 hari itu adalah 1 minggu. Jadi di minggu pertama itu sama dengan ini kita kalikan dengan waktu orang dilakukan, waktu persiapan lahan itu dilakukan itu adalah 7 hari. Jadi kali 7 sama dengan 7. Nah, selanjutnya untuk penanaman sama seperti tadi. Sama dengan ini karena orangnya 2 kita kalikan buka kurung. Di sini berapa jam? Ini 4 jam dibagi HUK per harinya itu 8 jam. Kurung enter. Nah, dilakukannya itu setelah bibit berumur 21 HSS, hari setelah semai, selama 3 hari. Berarti kita masukkan saja di minggu pertama. Sama dengan ini jumlah HUK per aplikasinya kita kalikan dengan 3 hari.
Ini kita enter. Nah, selanjutnya untuk penyiangan sama dengan satu orang kita kali buka kurung di sini 8 jam per hari dilakukan oleh satu orang, berarti 8 HUK-nya tadi per harinya 8 jam, berarti tutup kurung dengan 8. Nah, untuk penyiangan itu dilakukan mulai 14 HST hari setelah tanam dan 1 bulan sekali sesuai gulma yang tumbuh. Nah, jadi di situ kan dilakukan mulai 14 hari setelah tanam. Berarti 14 hari itu di minggu kedua. Kemudian sama dengan kita kalikan tadi berapa hari? Selama 4 hari. Dikalikan 4 hari. Kita enter. Udah. Dan 1 bulan sekali sesuai gulma yang tumbuh. Berarti di bulan kedua itu di minggu pertama. Anggap aja di awal-awal minggu gitu. Di awal-awal minggu pertama. Dengan kita samain sama yang ini tadi. Enter. Terus kemudian di bulan ketiga minggu pertama juga sama. Enter. Di bulan keempat juga sama. Enter. Yang terakhir bulan ke-5. Dan kita enter. Selanjutnya pemupukan. Nah, pemupukan sama dengan ini 2 orang kita kalikan buka kurung 4 jam dibagi 8, 1 HUK-nya tadi 8 jam buka kurung, kita enter. Nah, ini keterangan itu dilakukan pada umur 3 hari. Umur 3 hari itu berarti di minggu pertama. Berarti sama dengan ini kita kalikan dengan selama harinya itu berapa lama. Jadi 3 hari kita kalikan 3 sama dengan. Nah, kemudian di umur 14 hari. 14 hari itu berarti di minggu kedua. Nah, kita enter. Selanjutnya di umur 28 hari. Umur 28 hari itu di minggu keempat. Enter. Selanjutnya dan mulai di bulan kedua 2 kali per bulan. Berarti mulai bulan kedua ini dilakukan pemupukan 2 kali 1 bulannya. Sama seperti tadi, ini enter, ini enter. Berarti kita anggap saja mulai bulan kedua itu di minggu pertama sama minggu ketiga. Kita anggap saja itu satu jeda antara pemupukan bulan kedua dari bulan kedua itu 2 minggu. 2 minggu sekali. Lanjut. Sini tadi dengan sama seperti ini
Nah, selanjutnya ini untuk penyemprotan. Nah, di sini sama dengan itu dilakukan oleh satu orang. Satu kita kalikan buka kurung 8 jam. Satu hari itu dilakukan selama 8 jam dibagi HUK-nya tadi 8 sama dengan 8 jam. Jadi tutup kurung sama dengan enter 1. Nah, penyemprotan itu dilakukan saat serangan UPT mencapai ambang ekonomi. Anggap saja kita anggap satu kali 1 bulan untuk penyemprotan. Oke, jadi sama dengan dikarenakan ini cuma 1 hari, berarti tidak usah kita kalikan kayak seperti yang di atas tadi, karena cuma 1 hari. Berarti kita cuma diklik di sini, udah kita kemudian enter. Kemudian di bulan kedua kita lakukan penyemprotan lagi di bulan kedua di minggu pertama. Bulan ketiga sama di bulan pertama. Bulan keempat dilakukan di bulan pertama juga. Lanjutnya di bulan kelima sama. Ini harus saling berkaitan ya, harus nyambung, harus ngeling dia. Nah, selanjutnya untuk panen, jadi sama dengan panen dilakukan oleh 3 orang. 3 dikali buka kurung 8 jam per harinya, 8 dibagi tadi HUK-nya 8 jam per HUK, sama dengan enter. Oke, nah dilakukan untuk panen itu dilakukan di umur ke 75 sampai 90 hari setelah tanam, setiap 5 hari sekali. Berarti kita anggap saja itu panennya itu di bulan ke-6 minggu pertama. Oke. Nah, selanjutnya kan ini sudah panen. Nah, ini untuk panen dalam satu siklus produksi. Nah, selanjutnya kita melakukan penanaman lagi pada bulan ke-6 di minggu ke-4. Nah, jadi jarak antara panen sama penanaman lagi itu 2 minggu. Langsung saja di sini kita sama dengan kita samain sama yang bulan 1 minggu pertama tadi, kemudian kita enter dan langsung kita klik di pojok kanan bawah, kita tarik sampai panen, kemudian sudah kita tarik sampai ini bulan 12 enggak, di bulan ke-11 minggu ke-5. Nah, jadi dalam 1 tahun itu dilakukan 2 kali penanaman, 2 kali siklus produksinya. Nah, lanjut kita akan menghitung
Nah, enggak. Selanjutnya kita masuk ke material. Kan di sini ada per aplikasi. Nah, untuk benih itu 5 satu nilainya itu 5. Untuk satuannya itu krat. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Lanjut untuk keterangannya itu benih. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Benih itu dilakukan satu kali. Di minggu pertama. Langsung gini aja. Enter. Nah, untuk EM4 dilakukan satu kali. Sama dengan oke. Selanjutnya apa lagi? Mulase dilakukan satu kali. Dengan nah, untuk EM4 ini sama mulase ini dilakukan sebelum penanaman itu. Agar apa? Agar tanah itu lebih subur. Nah, selanjutnya ini ada NPK starter. Itu satu kali setelah tanam. Berarti setelah penanaman itu dilakukan satu kali. Sama dengan ini. Enter. Nah, untuk NPK grower itu sama dengan ini. Karena dilakukan 2 kali pada saat masa pertumbuhan vegetatif. Pertumbuhan vegetatif itu biasanya dari umur 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi ini sudah di minggu pertama, berarti di minggu kedua kita lakukan lagi satu kali. Sama dengan sama cocokkan sama yang ini. Nah, selanjutnya untuk Fonska. Fonska itu dilakukan satu kali pada saat pembentukan buah. Pembentukan buah itu biasanya pada umur 45 hari atau ya gitulah pokoknya. Nah, Fonska itu dilakukan satu kali pada saat pembentukan buah. Di sini saya kira-kira aja itu pembentukan buah di minggu pertama pada bulan kedua. Dengan selanjutnya asam humat itu dilakukan satu kali. Selanjutnya asam amino dilakukan itu sebanyak 2 kali seminggu, 2 minggu sekali. Nah, sama dengan di minggu pertama, kemudian minggu ketiga, bentar, dah. Nah, selanjutnya untuk PUC dilakukannya 2 minggu sekali, sama seperti asam amino. Dengan enter. Dengan enter. Nah, dikarenakan ini kan 2 minggu sekali,
Untuk mempermudah, kita klik aja di ini di minggu keempat, sama dengan kita klik kayak ini di minggu kedua. Kemudian kita enter ke bawah. Kita tarik sampai sebelum panen. Nah, selanjutnya untuk cruiser itu dilakukan 1 kali dengan 15 liter. Nah, untuk radan itu dilakukan juga 1 kali. Nah, untuk prometin sama seperti asam amino sama PUC tadi, dilakukan 2 minggu sekali. Enter. Perekat itu juga sama, dilakukan 2 minggu sekali. Nah, dari Prometin sampai Kalinit itu dilakukannya sama 2 minggu sekali. Jadi sini langsung aja saya ini. Nah, untuk mempermudah tadi sama seperti yang di atas tadi. Oke, kita enter di sini. Kita samain di bulan 1 minggu ketiga. Di sini mau enter. Kemudian kita tarik ke bawah sampai tadi Kalinet. Kemudian kita tarik samping sampai sebelum panen. Nah, sudah. Jadi di sini itu udah saling berkaitan. Ini berkaitan sama ini, sama ini, sama ini, sama ini. Nah, langsung lanjutnya untuk mulsa itu dilakukan 1 kali pada saat minggu pertama. Dengan ajar bambu juga sama, dilakukan 1 kali. Untuk trigger juga sama 1 kali. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk di harga. Nah, untuk harga ini kita anggap saja kita samain semua dari bulan 1 sampai bulan 12. Kemudian kita tarik sampai bulan ke-12, kita anggap saja sama.
ini ada yang salah, ada salah lagi. Oke, kita ulang, enter. Udah. Ternyata saya tadi salah. Seharusnya habis ditarik ke bawah, di minggu kedua itu kita sama dengankan sama yang di minggu pertama. Baru kita tarik ke bawah, baru kita tarik ke kanan sampai tahun ke 12. Di sini. Nah, oke. Nah, selanjutnya untuk material juga sama seperti tadi. Sama dengan ini harganya, kita enter. Kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian di minggu kedua sama seperti tadi. Sama dengan kita klik yang minggu pertama, kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah, kita tarik ke samping kanan sampai tahun ke 12. Udah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung biaya variabelnya. Nah, itu biaya variabel itu pengalian antara yang HOK ini, yang ini tadi kita kalikan sama yang persiapan lahan pada kuantitas tenaga kerja. Oke, sama dengan Ijin mana? sebelah sana, Bang. Ya, Bang. Maaf, tadi ada abang-abang tingkat yang mau masuk kamar aku. Lanjut, kita ke penghitungan biaya variabel tadi. Kita ulangi. Sama dengan persiapan lahan itu, kita di persiapan lahan, harga persiapan lahan itu adalah 80.000. Di sini kita kalikan dengan kuantitas tenaga kerja ini di minggu pertama. Kita enter. Lanjut, kita ini untuk mempersingkat waktu, kita tarik ke bawah. Ya. Nah, kita tarik ke bawah itu udah otomatis kehitung semua. Nah, ini benih udah dikalikan, harga benih ini dikalikan sama yang ini. Nah, selanjutnya untuk menghitung sampingnya, mana tadi? Oh, ini. Ini tinggal kita tarik ke samping sampai tahun ke-12. Sampai ini. Nah, oke. Nah, kan di sini ada total per tahunnya. Kemudian kita tambahin, kita jumlahin total per tahunnya dari persiapan lahan itu. Sama dengan sum. Nah, ini dari sini kita tekan shift sampai tahun ke-12. Sampai sini. Tutup kurung, dan kita enter. Terus kita
Untuk menjumlahin yang di bawahnya cukup kita klik tekan kanan di bawah, kita tarik sampai ke bawah, terus udah. Nah, sudah dijumlahin. Selanjutnya, nah kan di sini ada total biaya variabel dalam 1 tahun. Untuk menjumlahnya sangat mudah teman-teman, sama dengan sum buka kurung, kita klik di ini, jadi kita sampai ke bawah, sampai di tali gawar, tutup, enter. Nah, jadi total biaya variabel dalam 1 tahun itu adalah 32.251. Nah, lanjut kita bentar. Nah, kan di sini ada biaya variabel. Itu menghitungnya dari ini. Dari yang di sini, dari persiapan lahan dijumlahin sampai kali gawar. Lanjut. Oke, sama dengan sum buka kurung, kita akan save sampai dengan kali gawar. Oke, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah di sini biaya variabel di minggu pertama itu kita temukan. Jadi langsung kita tarik sampai sini, sampai bulan 11 minggu pertama, bulan 12 minggu pertama. Nah, udah, selanjutnya kita masuk ke biaya tetap. Sini kan ada biaya tetap itu. Nah, untuk transportasinya itu sekitar 40.000. Untuk listrik itu untuk penggunaan pompa air sama apa ya itu, sama pompa air sama listrik itu digunakan untuk pompa air sama sampah instalasi irigasi tetes. Oke, itu perkira itu sekitar, untuk listrik itu sekitar 150.000 per bulannya. Oke. Nah, untuk perbaikan alat itu mengenai perbaikan alat pompa air sama irigasi instalasi tetes sama sprayer elektrik. Nah, itu sekitar 400.000. Kan ini kan dikarenakan ini biaya tetapnya itu per bulan, kita lakukan di awal-awal bulan, berarti sama dengan minggu pertama itu di awal bulan, minggu pertama ntar kita ya. Oke. Nah, di bulan kedua minggu pertama tinggal ya sama dengan ini tadi, kemudian kita enter, tarik ke bawah, dan kita tarik ke sampai kanan sampai tahun 12. Oke, selanjutnya, nah untuk biaya tetap yang ini menghitungnya juga mudah teman-teman. Sum kurung ini kita save sampai
bawah itu penyusutan per bulannya, kita tutup kurung, kita enter. Oh salah teman-teman, ternyata penyusutan per bulannya itu tidak dimasukin, cuma sampai perbaikan alat aja. Nah udah, enter. Ini salah teman-teman, cookie bisa salah. Oke, kita ulang. Mau dengan zoom buka kurung, ini tutup kurung, kita enter. Nah ini baru benar. Kemudian kita langsung aja tarik ke kanan untuk mempercepat penghitungan pada tiap-tiap bulannya. Oke, sampai tanggal 17. Oke. Nah di sini ada total biaya tetap dalam 1 tahun, sama dengan zoom buka kurung, ini dari yang ini kita save sampai itu penyusutan berbulannya, kita tutup kurung dan kita enter. Nah sudah ditemukan total biaya tetap dalam 1 tahunnya. Selanjutnya untuk total biaya produksi itu biaya tetap ini kita jumlahin sama biaya variabel. Sama dengan zoom buka kurung, biaya tetap di sini karena minta titik koma, biaya variabel ini, kita tutup kurung dan kita enter. Nah untuk menjumlahin dari sampingnya kita cuma tinggal tarik saja ke samping kanan sampai tahun ke 12 sama seperti tadi. Nah sudah. Nah untuk total biaya produksi dalam 1 tahunnya itu tinggal kita jumlahin antara yang ini mana, antara total biaya variabel 1 tahunnya itu kita jumlahin sama total biaya tetap dalam 1 tahun. Ini teman-teman, ini kita jumlahin sama yang ini, sama dengan zoom total biaya variabel dalam 1 tahunnya. Kita koma sama yang ini DBI 106, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Nah total biaya produksi dalam 1 tahunnya itu adalah 40.394.000. Nah selanjutnya di sini ada jumlah panen. Nah jumlah panennya itu adalah 756 kilo, atau satuannya kilo. Itu harga panennya itu sekitar 32.000 rupiah itu per kilonya. Untuk penerimaannya itu antara perkalian antara harga panen sama jumlah panennya.
di sini. Itu harganya. Dikarenakan panennya itu tadi panennya di bulan ke-6 minggu pertama. Jadi di sini nah kita tulis di bulan ke-6 minggu pertama. Di sini 756, ini 32.000, di sini sama dengan ini, kita kalikan dengan ini. Bentar. Nah, jadi penerimaannya itu adalah 24.192.000. Nah, kan ini dilakukan tanam lagi pada minggu keempat bulan ke-6. Langsung saja kita di sini, kita klik di sini sama minggu pertama di bulan ke-1. Kita enter. Kita tarik ke bawah aja. Kemudian kita tarik ke samping sampai tahun ke-12. Bukan tahun ke-12 sih, sampai panen pada siklus kedua. Kan panen siklus kedua itu di bulan 11 minggu ke-5. Jadi kita tarik sini aja. Nah, sudah. Selanjutnya di sini ada total penerimaan. Total penerimaan per tahun itu didapatkan dari ini, penjumlahan dari panen, dari penerimaan tersebut. Sama dengan sum kurung dari awal minggu pertama. Sini kita klik sip sampai bulan ke-12. Nah, guys, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ditemukan total penerimaan per tahunnya. Nah, sudah. Nah, di sini sudah. Oke, penerimaannya udah. Nah, udah. Mungkin pembahasan mengenai biaya dan penerimaan pada siklus produksi sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.